kuota haji bikin 8.400 orang yang udah antre selama 14 tahun gagal berangkat haji. Kok bisa? Aduh, kalau ngomongin haji itu pasti langsung keinget perjuangan antri yang belasan tahun ya kan? Perjuangan ini tuh dianggap ibadah loh. Tapi ada kabar yang bikin kita tuh lagi-lagi ngelus dada nih. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, menemukan adanya penyelewengan di balik kuota haji tahun 2024. Akibatnya 8.400 jemaah yang harusnya berangkat malah gigit jari. Mereka nggak jadi berangkat. Padahal mereka itu udah ngantri lebih dari 14 tahun, bayangin. Udah ngantri lama-lama malah nggak jadi berangkat. Ini bukan soal kebetulan, tapi soal kebijaksanaan yang di luar nurul nih. Kementerian Agama itu dapat tambahan kuota 20.000 orang loh. 20.000 orang ini dari mana? Kok bisa dapat kuota sampai 20.000 orang? Jadi kuota 20.000 orang ini dapat dari mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi. Setelah penuaan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Muhammad bin Salman pada tahun 2023 nih. Bukannya dibagi sesuai aturan, malah dibagi rata sama mereka. 50% untuk haji khusus dan 50% itu untuk haji reguler. Padahal Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu jelas-jelas bilang kalau 92% kuota itu buat haji reguler dan haji khusus itu cuma 8%. Ini malah dibagi rata. Kocak. Keputusan ini akhirnya bikin ribuan calon jamaah reguler itu kehilangan kesempatan mereka untuk berangkat haji. Kasian. Belum tentu mereka tuh panjang umur. Faktanya KPK ini akhirnya menemukan adanya praktik jual beli kuota haji nih. Harganya pun nggak main-main. Kuota haji khusus dijual dengan harga hingga 200 sampai 300 juta rupiah per orang. Ini ada lagi nih, untuk haji furoda, jalur non kuota resmi, itu bahkan bisa mencapai 1 miliar per orang. Lagi-lagi ngelus dada. KPK juga menduga adanya kelebihan biaya yang masuk ke kantong oknum nih, sekitar 2.600 sampai 7.000 dolar per orang. Kasus ini tuh udah memasuki tahap penyelidikan. KPK juga udah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap 3 pihak, termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ia juga telah diperiksa sebagai saksi terkait kasus. Komen netizen nih, ini udah bukan soal uang, tapi usaha orang untuk beribadah. Jahat banget pemerintah. Dan lucunya, undang-undang perampasan aset ini buat koruptor nggak disahkan. Padahal Indonesia ini terkenal dengan negara religius, tapi pejabatnya banyak yang nggak takut dosa atau uang haram. Gimana tuh kalian nih? Coba komen.